Hai guys, balik lagi bersama Kak Agung. Di sini Kak Agung akan menjelaskan materi terkait determinan matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3. Sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, sangat subscribe terlebih dahulu agar video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Oke, sekarang kita akan bahas dulu terkait determinan matriks ordo 2x2. Nah, diketahui matriks A berordo 2x2 dengan A sama dengan A, B, C, D. Kalau ordonya 2x2 berarti barisnya 2, kolomnya 2. Maka determinan matriks A dinyatakan dengan, nah seperti ini ya, yang Kak Agung kotakin warna hijau. Jadi untuk matriks itu, dia bentuk umumnya garis lurus gitu ya, kayak simbol nilai mutlak. Nah, kalau matriks itu dia bukan kurung, melainkan garis lurus seperti ini. Diapit gitu ya. Nah, maka untuk mencari determinannya itu AD min BC. Jadi AD ini adalah diagonal utama A dikali D, kemudian dikurangi dengan diagonal sampingnya, yaitu B dikali C. Seperti itu, sangat gampang untuk mencari determinan matriks ordo 2x2. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tentukan determinan dari matriks 2, 3, 0, negatif 5. Nah, untuk penyelesaiannya sama, berarti kita bentuk dulu dia menjadi determinan matriks, kemudian AD min BC, jangan lupa rumusnya AD min BC, kemudian A-nya itu kan 2, dikali D, D-nya negatif 5. Dikurang dengan diagonal sampingnya, 3 dikali dengan 0. Maka 2 kali negatif 5 itu kan hasilnya negatif 10, dikurang dengan 0 sama dengan negatif 10 dikurang 0, yaitu negatif 10. Seperti itu ya, sangat gampang untuk mencari determinan matriks 2x2. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang determinan matriks ordo 3x3. Nah, dalam mencari determinan matriks ordo 3x3 itu ada dua cara. Yang pertama, cara Sarus. Yang kedua, cara ekspansi kofaktor. Oke, di sini Kak Agung akan menjelaskan kedua cara tersebut. Yang pertama, cara Sarus. Nah, cara Sarus diketahui nih, ada matriks ordo 3x3, yaitu barisnya 3, kolomnya 3 ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu. Nah, dalam menggunakan cara Sarus itu terdapat beberapa langkahnya. Langkah pertama, menuliskan kembali elemen-elemen pada kolom 1 dan 2 di sebelah garis vertikal. Berarti kalau kolom 1 itu kan yang ADG, kolom 2 yang BEH. Nah, nanti seperti ini. Pertama, kita bentuk determinannya dulu, kita bentuk garis lurus kan. Kemudian ditambahkan kolom 1 dan kolom 2 di sebelah garis vertikalnya. Jadi tambahin ADG sama BEH karena kolom 1 dan kolom 2-nya ya, seperti ini. Kemudian langkah kedua, jumlahkan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama, kemudian dikurangi dengan jumlah hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping. Nah, diagonal utama itu yang AEI, BFG, sama CDH. Dia di sini diagonal utamanya ada 3. Kemudian diagonal sampingnya juga ada 3, yang GEC, HFH, IDB. Nah, kan katanya kan jumlahkan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama. Seperti ini, perhatikan ya. Kita dari diagonal utama dulu, berarti kan si AEI nih. Kemudian dijumlahkan dengan diagonal utama yang sampingnya, yaitu BFG. Kemudian dijumlahkan lagi dengan diagonal utama yang lainnya, yaitu CDH. Nah, seperti ini ya. Kemudian dikurangi dengan jumlah hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping. Diagonal samping itu kan ada GEC, kemudian dijumlahkan dengan HFH, kemudian dijumlahkan dengan IDB. Seperti ini ya. Jadi, untuk cara Sarus itu kita menjumlahkan dulu dari hasil kali diagonal utama, kemudian dikurangkan dengan jumlah hasil kali dari diagonal samping. Seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal aja biar nggak bingung. Tentukan determinan dari matriks 4, 1, negatif 2, negatif 5, 1, negatif 3, 2, negatif 1, sama 1 dengan cara Sarus. Nah, dengan cara Sarus nih. Berarti kan langkah pertama kita bentuk seperti ini dulu ya. Kita bentuk determinan matriksnya, kemudian ditambahkan kolom 1 sama kolom 2-nya di sebelah garis vertikal, di sebelah kanan. Jadi ini kan kolom satunya sih 4, negatif 5, sama 2. Kolom keduanya itu 1, 1, sama negatif 1. Nah, seperti ini ya.
Nah, kemudian kita jumlahkan. Kita kalikan dulu untuk yang diagonal utama nih. Diagonal utama kan ada 4, 1, sama 1. Seperti ini ya. 4 kali 1 kali 1 ditambah dengan diagonal utama yang lainnya. 1 dikali negatif 3 dikali 2. Kemudian ditambah dengan diagonal utama yang lainnya. Yaitu negatif 2 dikali negatif 5 dikali negatif 1. Kemudian dikurangkan dengan penjumlahan hasil kali diagonal sampingnya. Diagonal sampingnya berarti kan 2 kali 1 kali negatif 2. Yang ini nih. Kemudian dijumlahkan dengan diagonal samping lainnya, yaitu negatif 1 dikali negatif 3 dikali 4. Kemudian dijumlahkan lagi dengan diagonal sampingnya, yaitu 1 dikali negatif 5 dikali 1. Seperti ini ya. Jadi dia tuh kalau diagonal utama dia serong atas kiri ke bawah. Kalau diagonal samping itu dia menyerangnya ke kanan gitu ya. Dari kiri ke kanan gitu. Kiri bawah ke kanan atas. Atau dari kanan atas ke kiri bawah juga sama aja. Seperti itu ya. Kemudian, nah ini hasilnya nih, 4 dikali 1 kali 1 itu kan 4, ditambah dengan 1 dikali negatif 3 kali 2 itu kan negatif 6 ya. Kemudian dijumlah dengan hasil dari ini diperoleh negatif 10. Kemudian dikurang dengan yang diagonal sampingnya nih. 2 kali 1 kali negatif 2 kan itu negatif 4. Ditambah dengan negatif 1 dikali negatif 3 dikali 4 itu hasilnya 12. Ditambah dengan yang 1 dikali negatif 5 dikali 1 itu hasilnya negatif 5. Maka diperoleh untuk diagonal utama itu hasilnya negatif 12, kemudian dikurang dengan hasil dari diagonal samping yaitu 3. Jadi negatif 12 dikurang 3 yaitu negatif 15. Seperti itu ya untuk mencari determinan dengan cara searus. Sangat gampang ya. Tinggal dikali-kali aja, kali silang aja ya. Asal nanti teman-teman jangan kebalik. Jangan sampai yang dijumlahkan itu yang diagonal samping dulu. Jangan ya. Pada konsep determinan cara searus itu dia diagonal utama dulu dijumlahin habis itu dikurang dengan hasil kali dari diagonal sampingnya. Jadi diagonal utama dulu baru diagonal samping. Oke, sekarang kita lanjut untuk cara ekspansi kofaktor, cara yang kedua nih. Nah, cara yang kedua ini ekspansi kofaktor, teman-teman harus mengenal dulu di ekspansi kofaktor itu ada istilah minor. Minor itu adalah suatu unsur dari determinan yang dihasilkan setelah terjadi penghapusan baris dan kolom di unsur yang terletak. Contohnya seperti ini. Untuk minor itu kan dia lambangnya M ya, M untuk minor. M12 berarti minor dari baris ke-1 kolom kedua. Nah, baris ke-1 kolom kedua ini kan baris satunya kan ada ABC. Kolom keduanya ada BEH. Nah, katanya kolom minor itu adalah penghapusan baris dan kolom di unsur yang terletak. Jadi penghapusan baris pertama kolom kedua yang warna merah ini nih. Jadi tersisa si DG sama FI. Sehingga kita cari determinan dari DG sama FI. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu ada istilah kofaktor. Penentuan tanda dari suatu minor matriks dengan rumus seperti ini. Kofaktor itu KIJ, di mana I ini adalah baris, J ini adalah suatu kolom, sama dengan negatif 1 pangkat I plus J dikali M dikali IJ. MIJ-nya ya, sorry. Nah, konsep penentuan tanda dari matriks ordo 3x3 ini, konsepnya di sini nih, yang pentingnya nih. Tandanya itu dia positif, negatif, positif untuk baris pertama ya. Baris pertama itu positif, negatif, positif. Baris kedua negatif, positif, negatif. Baris yang ketiga positif, negatif, positif. Jadi dia tuh selang-seling gitu ya. Positif, negatif, seperti itu. Sebenarnya kuncinya di sini nih, yang di bawah ini ya. Jadi yang tabel ini hasilnya yang bawah ini, yang papan catur ini. Positif, negatif, positif seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, menentukan determinan dengan ekspansi kofaktor itu ada langkah-langkahnya. Langkah pertama, pilih sembarang baris atau kolom yang diekspansi. Misal mau ekspansi baris pertama atau kolom pertama gitu kan. Jumlahkan hasil kali masing-masing unsur yang dipilih secara baris atau kolom dengan kofaktornya. Nanti kita masuk ke contoh soal ya, biar lebih paham lagi. Nah, sekarang untuk sifat-sifat determinan matriks itu ada 3. Sifat yang pertama, ketika determinan A dikali determinan B sama dengan determinan matriks A dikali dengan matriks B, seperti itu. Untuk yang kedua, ketika determinan A itu sama dengan determinan A transpose. Jadi kalau misalkan matriks A itu sama dengan hasil dari matriks A transpose. Jadi walaupun dia ditranspose itu sama aja. Kemudian yang ketiga itu determinan dari A inverse itu sama dengan min 1 per determinan dari A-nya. Seperti itu ya. Nah, ini untuk contoh soal
Tentukan determinan dari matriks 4, 1, negatif 2, negatif 5, 1, negatif 3, 2, negatif 1, sama 1 dengan cara ekspansi kofaktor. Ini matriksnya sama kayak contoh soal yang pakai cara Sarus. Ini kita akan buktikan apakah nanti hasilnya sama kayak cara Sarus apa beda gitu ya. Karena kan caranya beda. Maksudnya sih caranya beda, hasilnya beda juga. Kan belum tentu ya, makanya ini kita coba pakai cara ekspansi kofaktor. Nah, langkah pertama itu kan kita menentukan dulu mau baris atau kolom yang mau diekspansi. Di sini Kak Agung mengekspansi menurut baris pertama. Jadi ekspansi baris pertama. Baris pertama itu kan ada 4, 1, sama negatif 2. Nah, ini ya ABC gitu ya. Baris pertama kan ABC. Maka, nah ini rumusnya nih. Determinan sama dengan A dikali, ini kan minor A ya. Kalau minor A berarti kan penghapusan baris pertama, kolom pertama, menghasilkan kan si EH sama FI ya. Kalau menghapuskan A ini kan ada di posisi baris pertama kolom pertama nih, baris pertama kolom pertama. Jadi kan penghapusan. Jadi tersisa si EH sama FI. Kemudian kalau si B itu kan terletak di baris pertama kolom kedua. Jadi penghapusan antara si ABC sama BEH. Hanya tersisa si DG sama FI, sesuai ya. Kemudian si C ini kan dia posisinya ada di baris pertama kolom ketiga. Jadi penghapusan baris pertama kolom ketiga. Tersisa si DE sama GH. Nah, untuk tanda positif, negatif, positif itu sesuai yang tadi papan catur tadi. Jadi kan kalau baris pertama itu kan dia dari positif, negatif, positif gitu ya. Kalau misalkan dia nanti ekspansi baris kedua itu berarti negatif, positif, negatif seperti itu. Nanti tandanya berarti negatif, positif, negatif. Kalau dia baris kedua seperti itu. Nah, sekarang kita langsung masuk saja. Berarti kan kalau kita perhatikan di sini, A-nya itu, posisi A itu adalah 4, berarti 4 dikali determinan dari 1, negatif 3, negatif 1, sama 1. Kemudian dikurang dengan B-nya ini kan 1 ya. 1 dikali dengan determinan min 5, min 3, 2, 1 ditambah dengan negatif 2 dikali dengan hasil dari determinan min 5, 1, 2, sama negatif 1. Oke, maka kita cari aja. Ini kan determinan 2 kali 2 ya. Berarti AD min BC. Berarti ini A-nya 1, D-nya 1. Dikurang dengan B-nya negatif 3, C-nya negatif 1. Kemudian ini dikurang 1 dikali AD min BC juga ya. Min 5 dikali 1. Dikurang dengan negatif 3 dikali 2. Ditambah dengan negatif 2 dikali determinan AD min BC. Berarti ini min 5 dikali min 1. Dikurang dengan 1 dikali 2. Oke. Diperoleh hasil 4 dikali negatif 2 dikurang 1 dikali 1 ditambah negatif 2 dikali 3. Maka diperoleh min 8, min 1, min 6. Sehingga diperoleh hasilnya negatif 15. Jadi jawabannya sama ya. Antara yang tadi kan kita sudah cari itu jawabannya negatif 15. Pakai cara Sarus. Nah, sekarang pakai cara ekspansi kofaktor itu juga sama. Caranya negatif 15. Jadi untuk determinan matriks ordo 3x3 ini, teman-teman boleh pakai cara apapun yang teman-teman suka dan menurut teman-teman itu gampang. Mau pakai apapun itu boleh ya, karena hasilnya udah terbukti sama gitu. Kalau Kak Agung pribadi sih lebih suka yang cara Sarus ya, karena dia itu tinggal mengkalikan diagonal utama, dijumlahkan, habis itu dikurang dengan perkalian dari diagonal sampingnya gitu ya. Lebih gampang cara Sarus kalau menurut Kak Agung. Oke, seperti itu ya untuk cara metode ekspansi kofaktor. Kemudian ini ada latihan soal, teman-teman bisa langsung kerjakan aja ya. Ini tentukan determinan matriks-matriks berikut ya, matriks P sama Q dengan cara Sarus dan cara ekspansi kofaktor. Nah, ini dua cara biar nanti teman-teman bisa coba sendiri apakah nanti hasilnya sama atau tidak. Nah, kemudian nanti hasilnya silahkan teman-teman langsung tulis saja di kolom komentar untuk matriks A ini hasilnya berapa. Untuk yang soal A, matriks P ya, hasilnya berapa. Untuk yang soal B, matriks Q itu hasilnya berapa. Nanti tulis di kolom komentar aja. Oke, sekian dari pembahasan determinan matriks ordo 2x2 dan 3x3 dari Kak Agung. Apabila teman-teman ingin bertanya atau ada yang kurang paham, bisa langsung tulis juga di kolom komentar. Atau teman-teman mau request, mau bahas materi apa, nanti Kak Agung bisa buatkan materinya ya. Jangan lupa video ini di-subscribe, like, komen, dan share agar video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dari Kak Agung, terima kasih, bye-bye.